Tidak terasa kita ada di segmen akhir Business Talk. Masing-masing dari narasumber saya minta closing statement. Saya ke Pak Gabriel lebih dulu. Dari closing statement ini saya juga minta tanggapan sedikit soal token-token made in Indonesia buatan anak negeri. Menurut Anda bagaimana tentang hal tersebut juga? Apakah memang perlu diperhatikan juga para investor sebelum memutuskan untuk mengoleksi token tersebut? Tapi kalau saya merasa bilang ke kripto dalam negeri, kita juga mesti harus waspada. Kita harus melakukan research, seperti tadi saya bilang, semua token yang menjadikan keuntungan, kita harus jauhi baik itu token lokal ataupun token luar negeri, karena tidak ada yang bisa menjamin kepastian dalam market kripto. Ya. Kemudian kedua, kita mesti cek white paper-nya, kita cek distribusi komposisi pemegang holdernya. Dan saya rasa ketika kita mau investasi ke kripto lokal, kita juga harus melihat daya saing mereka di pasar kripto global, karena kripto kan bukan cuma lokal aja gitu loh. Kalau koin ini cuma menyasar market lokal, saya merasa sebagai seorang investor saya kurang nyaman gitu untuk investasi, karena kripto ini bersifat global. Jadi kalau misalnya ada suatu kripto yang mau istilahnya masuk ke dalam dunia NFT, kemudian dia mau misalnya head to head dengan Axie Infinity, pertanyaan saya, apakah kamu punya cukup modal untuk melawan raksasa ini gitu kan? Ketika saya invest kan kita harus memperhatikan kompetitornya, kemudian kita juga lihat produknya dan lain sebagainya. Jadi selalu ketika mau invest lakukan research. Jangan FOMO, jangan apa kata orang, karena in the end it's your own money kan. Kalau kita invest kan tujuannya uang kita bertambah, jangan sampai uang kita berkurang. Kalau kita invest kalau uang kita berkurang, ngapain invest, sudah bubuk aja taruh di bawah bantal kan. Jadi ketika kita invest seperti yang saya bilang, selalu lakukan research, jangan FOMO dan jangan ngikutin kata influencer, kata orang, tapi kita harus ngerti dulu apa yang kita invest ini gitu. Uang kamu yang tahu pakai kayak apa, jadi jangan FOMO, itulah kurang lebih poinnya tadi ya Pak Gabriel. Saya ke Pak Oscar sebagai closing statement dari hasil ini, apakah memang Anda sangat konsisten untuk mengatakan bahwa nanti market dari Bitcoin CS pasti akan pulih kembali? Saya pikir kalau kita lihat di semua bidang investasi ya, yang paling penting itu satu hal, yaitu kita pada saat trading kita harus menggunakan uang dingin ya. Jadi ini sangat penting untuk para trader, untuk para investor. Kenapa? Karena kalau kita lihat kurva, kita lihat grafiknya ya, grafik itu bisa naik bisa turun, tapi kalau kita pakai uang panas kita nggak akan bisa mendapatkan momentum yang tepat. Dan kalau kita menggunakan uang dingin, kita bisa mempunyai posisi di mana kita bisa memilih kapan untuk membeli dan kapan untuk menjual. Ini sangat penting bagi para trader maupun investor. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk menggunakan uang panas, karena itu biasanya akan membuat posisi Anda tidak bisa tenang dalam mengambil keputusan. Jadi ya itu aja sih pesan dari saya. Oke, baik, saya ke investor kalau begitu yang sangat merasakan bagaimana volatilitas market. Anda sebagai investor merasa apa yang perlu kita benahi, apakah edukasi saja cukup atau bagaimana supaya yang namanya aktivitas investasi di kripto ini bisa lebih aman gitu untuk investor? Ya, saya tetap saya setuju sekali dengan sentimen jangan pernah sekali-sekali memakai uang panas. Menurut saya kalau misalnya kita ngomongin literasi soal kripto ataupun soal investing, udah bagus, tapi memang bedanya planning dan teori dan itu disamakan dengan eksekusi itu beda sekali. Eksekusi itu kita bermain dengan emosi kita sendiri, di mana kita bisa terbawa rasa takut ataupun rasa tamak, dan itu hanya bisa dilakukan jika kita memang punya skin in the game, jika kita involved. Jadi kalau closing statement saya terhadap para teman-teman saya investor muda yang masih ingin yang mungkin minggu ini mendapat kerugian, jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk tidak FOMO, untuk lebih logis lagi dalam investing ataupun research, dan juga pada akhirnya ingat bahwa ada hidup di luar market gitu. Itu kita nggak boleh lupa bahwa begitu kita loss yang sangat banyak kan kadang-kadang kita terbawa emosi dan ngerasa kayaknya helpless. Tapi walaupun uang penting, tapi itu bukan hal yang paling penting. Jadi tetap saja semangat dan jangan menyerah. Semangat jangan menyerah gitu, jangan bersedih meskipun mungkin sudah lost money gitu. Saya ke Mas Cipta, masih menyambung yang tadi poin dari Mas Cipta tadi cukup ini juga ya, harusnya tadi Bapak Peti ikut diskusi sama kita, cuman tadi pihak Bapak Peti langsung menghubungi saya mengatakan bahwa belum bisa berbicara di Business Talk. Nah, kalau misalnya kembali ke masalah rencana keuangan Mas Cipta, apakah memang sebenarnya perlu sebelum masuk ke kripto harusnya belajar dulu misalnya saham, reksadana dan lain-lain? Karena kan sebegini, market dari kripto itu kan bisa dibilang
sangat liar ketimbang misalnya kita bandingkan sama saham gitu. Jam operasionalnya juga berbeda gitu, gimana? Ya, sebenarnya diskusi malam ini menggambarkan sebenarnya barang apa sih kripto itu gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya kripto ini kan belum terlalu mature juga karena 2009 ya baru muncul, artinya baru 13 tahun ini dibanding mungkin bursa saham komoditi yang sudah sekian ratus tahun. Ini ujian, saat ini sebenarnya ujian seberapa kuat daya tahan market ini. Tapi kalau kita lihat tadi juga ada siklus 4 tahunan dan semuanya, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu crash itu kan definisi crash itu orang bilang sebenarnya turun di atas 10% kalau di saham. Tapi kalau kripto mungkin harus batasnya harus lebih gede lagi. Tapi crash itu terjadi kan sudah berkali-kali. Kalau yang gede-gede tadi, tapi kalau dan sebabnya macam-macam. 2011 itu karena waktu itu ada hacking. Lalu 2013 ketika Cina mulai melarang bank-bank untuk mensupport itu. Lalu tadi cerita 2018 ini yang paling besar karena sampai turun 82%. Lalu ada siklus lagi 2020 ketika COVID sebenarnya kripto juga sempat kepukul. Sebelum 2021 naik lagi, lalu sekarang mulai 2021 sampai 2022 juga akan juga terjadi crash. Jadi kesimpulannya kripto ini sekarang sudah masuk kelas aset yang memang sangat berisiko, bahkan mungkin risikonya lebih tinggi dari saham karena fluktuasinya sangat tinggi. Jadi memang dulu cita-citanya kan bagus ya, ini nilai tukar yang lebih stabil karena independen, lalu bebas dari pengaruh inflasi dan sebagainya. Ringkas lah katanya mungkin gitu. untuk sementara lupakan itu dulu. Karena realnya adalah ini aset yang memang sangat berisiko begitu. Nah karena ini aset berisiko kan berarti kan tidak cocok untuk semua orang karena semua orang jantungnya kan beda-beda gitu. Iya benar. Tidak semua orang seperti Mas Giri tadi ya. Iya, Mas Giri yang Giri dia berani dia siap tetap melakukan transaksi. Turun dalam dia siap untuk mungkin cut loss. Tidak semua orang seperti itu. Nah, karena itu ya itu tadi tidak semua orang, ini tidak untuk semua orang, memang ada potensi tidak menutup kemungkinan itu, tapi tidak untuk semua orang. Jadi kalau Anda tidak siap jantungnya tidak kuat juga, gitu jangan masuk. Tapi kalau masuk, nah ini kan kalau kita membayangkan kita masuk dalam perahu, masuk dalam sebuah lautan begitu ya. Ini kan lautan yang gelombangnya tinggi. Ya. Jadi keahlian mendayungnya, pengetahuan tentang marketnya juga harus kuat begitu ya. Nah ini artinya tadi sudah disarankan oleh para narasumber tetap harus belajar dulu. Nah tadi menjawab pertanyaan ya memang lebih baik kalau kita belajar juga dari yang mungkin lebih aman yang dulu. Risikonya lebih kecil gitu. Reksadana, saham. Karena tadi juga Mas Gabriel juga menggambarkan bahwa sebenarnya logikanya tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di saham dan sebagainya. Nah itu juga penting karena konteksnya sebenarnya kita juga mesti melihat kalau bicara investasi atau mungkin trading sebagai mungkin booster kan kita bicaranya portfolio. Jadi idealnya tidak semuanya dimasukkan ke dalam kripto tapi hanya sebagian saja. Portofolio yang lain tetap ada di saham, di reksadana, bahkan tetap ada di deposito untuk duit, untuk istilahnya jaga-jaga. Jaga-jaga menjadi penting karena itu menjadi basic dalam perencanaan keuangan. Sebelum masuk investasi kita harus punya uang darurat. Karena itu menjadi istilahnya ya dana darurat ketika ada krisis, ketika ada apa, sehingga juga kita mungkin tidak perlu mengutak-atik keuangan, investasi yang mungkin terpaksa harus merealisasikan kerugian gitu ya. Padahal dengan dana darurat itu bisa mengatasi masalah-masalah jangka pendek. Nah itu saya kira. Jangan gampang tergiur juga mentang-mentang dibilang returnnya tinggi gitu ya. Semakin banyak modal dimasukin returnnya tinggi. Tapi kalau nggak pinter main ya sama aja bohong. Tadinya mau cuan ujung-ujungnya buntung begitu. Jadi saudara pahami karakter investasi Anda. Pahami Anda itu menguasainya apa. Karena adalah hal yang salah ketika kita berinvestasi di sebuah instrumen yang kita nggak ngerti gitu. Baiklah dengan demikian saya akan menutup acara Bisnis Talk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Oscar Darmawan, CEO Indodax, terima kasih telah bergabung di Bisnis Talk. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Gabriel Riey, Direktur Eksekutif Aspa Krindo. Selamat malam Pak Gabriel, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan Mas Giri Ihsan Aradana, investor kripto, terima kasih Mas telah berbagi pengalamannya. Dan tentu saja Mas Cipta Wayana, wartawan Channel Kontan. Saya Mas Sister Tarigan, menutup acara malam ini. Sampai jumpa Selasa depan.